Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua channelnya Brother Shop. Hari ini kita mau bahas soal dari salah satu helm ya, masih sama dari KYT, dari pabrik Antara Kusuma. Kali ini kita akan bahas soal helm yang didesain, yang dibikin oleh pabrik Antara Kusuma untuk race, untuk balapan. Yaitu helm yang motifnya banyak digunakan dari produknya KYT ya, motif yang banyak diminati juga dari dulu sampai sekarang. Helm ini rilis pada tahun 2016, tepatnya 2016 ya. Untuk helm ini sendiri motifnya kalian pasti udah pada tahu lah ya, udah ada di beberapa helm KYT sebelumnya, mulai dari Kyoto, Open Venom, terus KYT C5, terus Thunder Flash, terus KR1, dan masih ada beberapa lagi ya. Gua jelasin sedikit dulu biar paham. Helm ini ada dua sel, ada ukuran kecil dan ukuran besar. Dan untuk sel yang ukuran kecil, dia memiliki busa dari XXS, XS, S, dan M, satu sel yang kecil. Nah, untuk sel yang berukuran besar, dia ada di size L, size XL, dan size double XL. Tapi tenang, untuk helm ini bukan hanya untuk pembalap. Helm ini juga emang dijual massal kan, jadi semua orang bisa pakai, tergantung selera dan minatnya kalian. Kalau menurut gua pribadi sih, ini kayak Suomi SR Sport, cuman versi lightnya ya. Soalnya kenapa gue bilang seperti itu? Yang pertama, dari bentuk lingkar si helm itu mirip seperti SR Sport ya. KR1 itu mirip kayak SR Sport. Nah, dan untuk bagian visor, untuk bagian knob, bagian ratchet, bagian pengunci visor, dia sama dari SR Sport sama KR1, dia sama. Nah, satu lagi untuk bagian busa dia sama. Dan untuk ukuran size juga sama, cuman yang membedakan hanya bagian-bagian ventilasi. Dan untuk helm KR1 ini dia ada dua tipe bahan ya. Nah, yang pertama yang karbon ya, yang karbon emang benar-benar dibuat dari karbon, bukan water transfer printing ya, emang benar-benar dari karbon. Yang kedua dari bahan trikomposit, yang untuk karbon sendiri memiliki berat 1300 gram, dan untuk yang trikomposit sendiri memiliki berat 1450 gram, kurang lebih segitu ya. Nah, gue belum tahu ya, belum nimbang isi helm itu sendiri, karena kebanyakan banyak yang bilang yang dari labelnya segini nih, wah hasil timbangannya segini nih. Untuk helm ini sendiri dipakai oleh salah satu pembalap MotoGP, tapi bukan KR1 ya, cuman yang versi lebih tingginya yaitu KYT SR Sport. SR Sport sendiri sebenarnya dari pabrikan Suomi. Karena pabrikan Suomi bekerja sama dengan KYT, jadi untuk labelnya dia pakai KYT, dan untuk helmnya pakai SR Sport. Sedikit penjelasan dari gua, mungkin lebih jelasnya kita lihat dari helmnya. Oke. Nah, dan sekarang sudah ada helmnya. Ini adalah KYT KR1 Sport. Nah, biasa dibilang KYT KR1. Seperti ini bentuknya. Nah, dari sini gua akan jelasin detailnya ya. Helm ini memiliki berat 1350 gram, kurang lebih 50. Dia ada di sini ya, tertera di labelnya. Untuk helm ini sendiri dia adalah tipe race, bisa buat race ya, untuk race, bisa untuk harian juga. Gimana kenyamanan kalian? Helm ini ya memiliki 6 ventilasi, 4 ventilasi untuk intake, untuk masuk dia ada di bagian di sini, di mount fan-nya. Dia sistemnya slide ya, digeser dia naik turun. Dia ada di sini, geser kanan dan kiri di sini, dan di bagian atas. Oh bang, katanya 6, dua laginya di mana? Nah, dua lagi dia untuk exhaustnya. Untuk exhaust ini untuk angin bagian keluarnya ya, dari bagian sini.
Nah, dan gua akan kasih tahu untuk bagian visor, untuk bagian knobnya, untuk bagian visor lock, untuk bagian busa, terus untuk bagian nose guardnya ini dia sama seperti Xiaomi SR Sport, dia PNP ya, dari SR Sport ke sini atau dari sini ke SR Sport dia sama, SR Sport dia sama. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini tampak atasnya ya, seperti ini tampak belakang, tampak kiri dan kanan. Untuk helm ini menurut gua sangat worth it untuk untuk race ya, mungkin karena emang nyaman juga kan. Dia dikasih busa setebal ini seperti ini ya, dia ada labelnya. Untuk helm ini masih original, belum ada yang KW-KW nya. Untuk harga 4 juta mending kita beli yang ori dibanding yang KW. Untuk busa helm ini sendiri agak tricky ya, bukanya agak susah, agak ribet, nggak kayak helm-helm biasa tinggal cabut-cabut aja. Dia ada beberapa pengunci di bagian sini dan di bagian sini. Untuk ventilasi, untuk 4 ventilasi di depan untuk intake-nya, untuk bagian angin masuk dia terasa ya, sangat terasa saat kita buka, angin itu langsung berasa masuk. Untuk pen atasnya ada dia 2 klik ya, 1 2 1 1 2 1 2 ya, sama. Selain bagus, menurut gua ya keren juga gitu ya, dia detailnya oke. Wah bang, gua punya Vendetta motif kayak gitu, warnanya cepet pudar. Nah, gua kasih tahu untuk helm ini mungkin entah sama atau tidak ya, tapi menurut gua ini helm udah lama tapi warnanya masih pekat, belum pudar. Kalau untuk warna fluo kayak gini lu harus hati-hati ngerawatnya, jangan sampai lu salah rawat karena dia gampang pudar ya. Tapi untuk helm ini udah lama masih kinclong, warnanya masih pekat. Dia memiliki visor lock seperti kayak gini. Lalu kalau mau buka lu angkat. Untuk helm ini cuman ada berapa rel ya, 1 2, dia cuman memiliki 2 rel. Untuk penguncian dia udah di double daring pastinya ya, untuk race udah double daring. Dan untuk harian juga kebanyakan sekarang itu sudah kebanyakan yang upgrade pakai double daring helmnya, kebanyakan yang dari pabrikannya juga udah double daring. Dia lebih aman dibanding sistem penguncian microlock. Untuk visornya sendiri, helm ini ya cukup lumayan mahal ya kalau kita beli ecer ya. Untuk unit pembelian ada yang dari sananya dark, ada yang dari sananya clear, cuman kebanyakan yang dari sananya clear. Untuk pembelian dark sendiri ada beberapa pilihan ya, untuk visornya ada dark, ada iridium, ada yang yang warnanya agak warna gold, cuman dia smoke, bukan iridium, lebih ke coklat mungkin. Untuk helm ini sendiri ini pakai visornya yang dark. Visor dark ini menurut gua kalau di kondisi malam masih enak ya, masih jelas kelihatan. Nah, tergantung penglihatan kalian juga kan. Menurut gua ini masih jelas, enak. Untuk helm ini sendiri dia udah terpasang anti fog. Anti fognya sendiri dia udah nempel di bagian dalamnya. Sudah nempel, jadi nggak kayak helm-helm yang dibaut gitu pakai tir oposnya. Dia emang udah nempel di visornya. Makanya untuk yang punya helm ini kebanyakan agak ribet itu ngurus visornya. Jadi kalau udah debu lu udah nempel sini, lu reading nggak tutup kaca, wah itu bakal bakal sulit ngebersihinnya. Walaupun bisa bersih juga nanti anti fognya malah bakal jadi rusak. Di anti fognya ada di sini ya. Dia sudah tertempel di visornya, bukan terpisah. Untuk paket pembelian helm ini, lu cuman dapat unit helm
dapat visor, dapat manual book. Nah, visornya juga satu ya. Nah, visor satu sudah tertempel antipoknya dia udah nempel di visornya, jadi nggak bisa lo lepas. Walaupun bisa juga bakal ngerusak si helmnya. Dan satu lagi, dia dapatnya bukan sarung ya, dia tas, sama seperti Vendetta dia dapatnya tas. Nah, dan nggak lupa juga dusnya. Mungkin segitu aja penjelasan dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Buat kalau teman-teman kalian bingung mau beli helm apa, silahkan komen di bawah, nanti gua review helmnya. Nah, kalau ada